ini adalah diskusi para arkeolog di lapangan untuk membicarakan apa saja yang kita temukan dan gejala-gejala apa saja yang ada di situs Kumitir ini setelah dilakukan berkali-kali ekskavasi. Mungkin untuk awalnya Pak Wicaksono sebagai koordinator tim ekskavasi di Kumitir ini bisa menyampaikan dugaan awal terhadap situs ini dan apa saja yang kita sudah lihat, gejala arkeologi apa saja yang ada dan bisa diinterpretasi secara bersama-sama gitu. Silakan Pak Wicak. Iya, mungkin saya flashback begitu ya Pak. Oke, ya. Flashback ke awal penemuan Ya. tahun 2019 di Ya. mana kita menemukan adanya bentangan talut begitu, dinding talut Ya. sepanjang waktu itu 186 meter. Iya, pada tahun 2009 ya. Iya, 2019 Pak. Oke. Iya, yang membentang dari utara ke selatan. Oke. Dan dari situ kemudian kan sesuatu yang fenomenal. Iya. Karena selama ini temuan struktur bata hanya ya 4 meter, 6 meter begitu yang kita temukan di daerah Trowulan. Iya. Tidak ada yang belum ada yang cukup fenomenal. Tentunya muncul dugaan Kumitir ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. begitu. Dari 2019 itu kan kita pertama mencoba menggandengkan dengan literasi. Oke. Yang kita gunakan naskah Negara Ketagama yang menyebutkan ada Kumitir. Kemudian yang juga selaras dengan apa yang ditemukan di Pararaton yang menyebutkan walaupun namanya Kumeper. Dan kemudian kita juga menggandengkan dengan Wargasari, kitab Wargasari begitu. Yang pada saat itu interpretasi 2019 kita merujuk tentang apakah ini situs Kumitir itu merupakan pendarmaan dari Mahisa Cempaka. Atau Narasingamurti, apa namanya, merupakan masa Singosari yang kemudian dimakamkan di Kumitir, begitu yang disebut dalam Negara Ketagama dan Pararaton. Pasca itu kemudian kita terus melakukan eksplorasi di Kumitir dan selama 8 bulan dan mencoba memunculkan suatu hipotesis adanya dinding keliling berbentuk persegi begitu. Dan kita tarik dari situ walaupun memang masih spekulatif waktu itu di awal 2020. Garis dinding keliling itu masih spekulatif dari kenampakan beberapa struktur-struktur bata yang memiliki dalam tanda kutip gaya yang sama dengan yang kita temukan di Talut. Pada bulan Juli akhir Juli kita mulai ekskavasi dengan mencoba menjawab hipotesis itu, dinding keliling itu, dan ternyata benar. Kita menemukan adanya pola yang menyambung dari sudut timur laut yang ke arah barat, dan kita menemukan ada pojok dinding di barat laut yang mengarah ke arah selatan, dan kita menemukan dugaan adanya gerbang begitu. Gerbang di sisi barat ya? Iya, di sisi barat. Dan waktu itu kita juga mencari satu sudut lagi yang di tenggara. Cuma saat itu memang dalam kondisi rusak dan kita tidak meneruskan. Tapi kita sudah punya gambaran suatu bentangan panjang begitu yang kita temukan 318 meter. 318 ya, yang membentang timur barat. Betul. Dan terus kemudian yang bersambung ke bentangan struktur yang dari utara selatan. Dan kemudian pada hipotesis itu kita juga mencurigai adanya kenampakan yang ada di sektor A, B, C ini. Yang memang ada di tengah ya? Ya, agak ke pinggir, agak minggir ke belakang dikit, agak begitu ke timur. Ya. Di hipotesis itu sebenarnya kita sudah melakukan elevansi dari ketinggian struktur dari barat sampai timur, yang ternyata barat itu lebih rendah sekitar 2 meter. Sekitar 2 meter? Ya, jadi kemudian kita punya bayangan adanya trap
berundak begitu. Yeah. Dan kalau misalnya berundak berarti memang agak di tengah ke pinggir gitu. Di sektor ABC itu sesuai dengan konsepnya begitu. Berarti dia bagian belakang yang lebih tinggi. Iya. Dan kita buka di sektor ABC dan kita menemukan hasil yang positif juga. Oke. Kemudian pada tahun 2020 itu juga muncul pertanyaan karena memang awalnya kita duga itu sebagai tempat pendarmaan. Oke. Tapi di sektor ABC itu ditemukan banyak sekali genteng, genteng, porselin, ya, mencirikan pemukiman. Oke. Ini yang membuat kita berpikir ulang. Oke. Tentang dugaan tentang pendarmaan itu. Oke. Terus kemudian saya meneliti lagi kata per kata di Kumitir dan berkonsultasi dengan Bu Titi Surtinastiti, dan kita mendapati bahwa penyebutan Iwengker itu merujuk pada Diwengker. Nah, ini agak membingungkan begitu karena Wengker kita tahu sendiri ke daerah kekuasaannya ada di Ponorogo sana, selatan. Ya. Dan kemudian di Pupuh saya mempelajari lagi, mengkaji lagi dari buku 8 sampai 12 dari Negara Ketagama. Ternyata ada menyebutkan Puri Wengker di antara puri-puri lain juga. Apakah kemudian Kumitir itu di Wengker itu maksudnya dibangun, pendarmaan itu dibangun di Puri Wengker? Iya. Nah, sehingga kemudian ada dua kata kunci sih, Narasingamurti dan Wengker. Dan kenampakan arkeologis menampakkan sesuatu bentukan struktur yang terletak dalam kawasan area 6 hektar, dan ini bukan main-main. Di pendarmaan candi-candi sendiri kita tidak mempunyai pola halaman seluas itu. Dan kemudian data arkeologis lain di bagian barat dia bukan talut lagi, tapi dinding. Iya, karena dia sudah mulai rapi bagian luar dan dalam. Betul sekali. Nah, kalau dia misalnya sepertinya bagian barat gerbang dan ditampakkan, dia akan menjulang tinggi dinding gitu ya. Terus kemudian bagian pojok menyerupai arsitektur Bali Kulkul begitu ya, yang ada di puri-puri Bali. Menara pojok gitu ya? Iya. Nah, kemudian mengerucutlah kita pada hipotesis tentang Puri, dan kemudian kita merujuk pada Wengker waktu itu. Sementara itu kata-kata kunci yang kita gunakan dari berusaha menjelaskan situs Kumitir ini apa. Dan juga di sini juga ditemukan beberapa sumur di dalam area ini yang bagian dari sebenarnya selain genteng ini bagian dari pemukiman. Apakah kemudian tempat pendarmaan itu bisa dibangun di Puri? Dan ternyata secara konseptual bisa. Iya. Di Puri itu ternyata ada berbagai macam, termasuk salah satunya pendarmaan yang bentuknya tidak candi tapi bentuknya kayak kelingi-kelingi kecil, sanggah-sanggah kecil. Mungkin pada saat itu yang mendarmakan adalah kalau keturunan langsung dari Narasingamurti adalah Rani Daha, istri dari Wengker. Sebenarnya yang merupakan garis keturunan langsung itu adalah Rani Daha, istrinya Wengker, yang sebagai penghormatan leluhurnya begitu, dan dibangun di kawasan Purinya. Begitu yang. Jadi bukan di Wengkernya ya? Bukan di Wengkernya, tapi di Purinya Wengker. Karena kita merujuk pada tadi Wargasari yang menceritakan perjalanan Kekasih, Wargasari dengan kekasihnya. Dari Sajabung, begitu dia ke utara, ketemu Banjaran Getas, dan kemudian ke utara lagi menemukan Kumitir. Dalam perjalanannya ke kota Raja Majapahit ke arah Lemah Tulis. Yang kita duga Lemah Tulis itu posisinya ada di Bejijong begitu ya. Tapi mungkin tidak, tapi itu gambaran yang disajikan dalam kitab Wargasari yang mungkin banyak biasnya, tapi itu merupakan melengkapi datanya. Dalam naskah Wargasari disebutkan bahwa itu adalah batas timur dari kota Raja Majapahit. Begitu. Dan kata kunci timur lagi ini tadi saya gunakan, kami gunakan untuk menjelaskan karena letak posisi Puri Brewengker ada di timur dari kota Raja. Ketika kita mencoba membayangkan Prapanca menuliskan itu dalam istana dari Hayam Wuruk, di istananya Hayam Wuruk. Dia bagaimana menggambarkan melalui kompas begitu, utara, selatan, barat, timur.
Tapi yang menariknya kita juga tidak bisa mengabaikan arah orientasi Majapahit pada saat itu yang memiliki orientasi ke Gunung Penanggungan. Itu di timurnya Majapahit juga. Nah, kalau misalnya kita merujuk pada orientasi Gunung Penanggungan yang ternyata arah orientasi bangunan sektor A, B, C dan talut keliling itu berorientasi Penanggungan 11,4 derajat. Oke. Ya. Bila demikian peta yang sebaran purbakala kita putar. Tadinya Tenggara, ini menjadi timur. Terbacalah sudah. Berarti posisinya istana kerajaan Majapahit itu ada di barat dari Penanggungan. Karena ini adalah sisi timur. Ya, secara garis lurus kalau poros Penanggungan ini kita gunakan kemudian menarik itu, Kumitir ini memiliki arah hadap menuju Bajang Ratu Tikus. Itu di arah barat kan? Ya, di arah barat. Terus kemudian di sini bila demikian kita posisinya nol dari timurnya nol Penanggungan begitu. Ini menjadi timur. Kalau dari kompas ini Tenggara. Jadi perlu dibelokkan dikit begitu untuk menjadi timur. Nah, itu sekitar 11,4 dari kompas sebenarnya. Dan bila demikian maka di dalam naskah itu juga disebutkan bagaimana ini disebutkan sebagai di timur menjulang tinggi istana Brewengker. Nah, dengan demikian kita berasumsi bahwa Prapanca menulisnya itu dalam istana Hayam Wuruk, berarti sebelah baratnya adalah Istana Hayam Wuruk. Dan dalam deskripsinya disebutkan juga puri-puri lain. Begitu. Puri apa aja yang ada di sebelah timur? Ada beberapa, salah satunya di sebelah selatan ada puri Brema Tahun, gitu ya. Dan ada beberapa puri-puri lain yang perlu sebenarnya kita telusuri. Apakah yang naskah itu hanya merupakan fiksi? Kalau kita tidak temukan data arkeologisnya, naskah Nagara Kertagama hanya merupakan fiksi. Jadi kalau ternyata benar kita menemukan data arkeologisnya, berarti benar apa yang digambarkan oleh Prapanca. Permasalahan peneliti-penelitinya sebelumnya, arkeologi sebelumnya, mencari titik nolnya itu kebingungan, Pak. Ya, karena nggak pernah ketemu pusatnya Majapahit di mana. Betul, karena Prapanca semua mungkin sepakat bahwa Prapanca menuliskannya itu di istana. Ya, dia sebagai seniman istana kerajaan. Begitu, dia menuliskan karyanya untuk Hayam Wuruk, walaupun di akhir-akhirnya tulisannya dia menjadi resi gitu ya, menyepi di akhir-akhirnya. Tapi selama itu dia perjalanan Hayam Wuruk selalu ikut, kemudian menggambarkan Majapahit itu dia orientasinya dari istana kita tulis. Nah, permasalahannya kita belum tahu di mana istananya, begitu ya, sehingga dari mana titik utara, selatan, barat, timur. Nah, bila ini kita benar, misalnya, ini masih hipotesis semuanya. Bila benar ini adalah puri dari Brema Tahun, maka itu bisa menjadi patokan awal. Brewengker, maka itu menjadi patokan awal untuk mencari orientasi arah-arah yang digambarkan oleh Nagara Kertagama, oleh Prapanca dalam Nagara Kertagama. Dan ini menjadi titik awal kita restart lagi, nol lagi, untuk membaca lagi tata kota Raja Majapahit. Jadi gitu Pak, yang kita cari memang kita masih bergerak dari spekulasi, kemudian menjadi suatu hipotesis, menjadi arahan kita dalam melakukan pencarian. Dalam ilmu pengetahuan kita bisa menggunakan dua metode, induktif dan deduktif. Yang kita lakukan adalah deduktif, sehingga apa yang kita tuju itu memang sudah mempunyai sasaran yang jelas. Kita melakukan tes fit gitu dengan konsep-konsep itu apakah benar. Jadi sebelum ketemu bentangan ini kita tes fit dulu. Waktu itu saya minta izin ke Pak Said. Ngerinya dengan dana segitu ternyata nggak nemu apa-apa, dan Pak Said menguatkan saya jangan takut untuk mencoba. Dan ternyata terbukti kita waktu tes fit hasilnya positif, dan kita meneruskan dengan membuka itu dan ternyata memang positif, walaupun dalam histori Trowulan kita tahu ada penjarahan luar biasa, begitu, pengambilan bata pada tahun 50 untuk dijadi semen merah, dan kemudian penggalian harta karun yang dilakukan oleh orang luar Trowulan untuk mencari emas-emas di masa Majapahit itu terjadi. Tapi ya setidaknya kita masih menemukan sampai saat ini
data-data yang kita temukan dari situs Kumitir semakin menguatkan bahwa ini sebuah puri. Dan mungkin satu hal yang menyelamatkan juga bahwa ternyata di catatan Belanda kan tidak pernah disebut tentang lokasi ini. Iya, betul sekali. Artinya belum terbuka sama sekali. Sebenarnya begini, kenapa daerah selatan blank? Tidak ada data, hampir tidak ada data dari selatan dari Kecamatan Trawulan. Kenapa itu terjadi ya? Karena memang yang waktu dulu terlihat di permukaan itu memang di kawasan Trawulan konsentrasinya. Ya. Dan kemudian kita konsultasi dengan narasumber Dr. Amin Widodo yang ternyata memang pada masa Majapahit pernah terjadi sesar yang cukup besar dan longsor yang cukup besar yang dari arah selatan dan ternyata memang mengubur tinggalan-tinggalan Majapahit yang ada di selatan dari Trawulan. Dan kenapa kemudian juga Candi Tikus ditemukan di kedalaman 3 meter dan hampir sama nasibnya juga Kumitir ini 2 meter sampai 3 meter kecuali bagian sektor A, B, C dulu mungkin ini masih terlihat karena ini merupakan konsepnya setinggil. Ya posisinya lebih tinggi. Dibandingkan talut sekitar ini posisinya tinggi dan cuma memang kelihatan terjadi penjarahan di tempat ini. Iya, kelihatan sekali banyak bata yang hilang. Jadi banyak bata yang hilang, terus kemudian tanahnya sudah matriksnya sudah teracak-acak, distruk dan yang menjadi kesulitan kita untuk menginterpretasi ini. Jadi memang posisi boulder itu sendiri juga dengan kombinasi dengan tutur bata dan batu persegi dalam posisi yang teracak-acak ini membingungkan kita. Tidak teracak-acak pun bingung begitu, apalagi dalam posisi teracak-acak. Begitu. Dan itu Pak Said. Jadi ini yang di hipotesa yang dibangun oleh Pak Wicaksono berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman, dengan para pakar yang memahami tentang situs klasik di Majapahit ini. Nah, mungkin di sini Pak Lutfi bisa menambahkan terkait dengan masalah sejarah atau filologi yang terkait dengan Kumitir ini. Iya Pak. Yang pertama saya mendukung dan pendapat dengan Mas Wicak dan hipotesis yang tadi disampaikan tadi. Dan memang harapan ke depan mudah-mudahan bisa menjadi titik tolak untuk memahami lebih luas lagi kondisi kota Praja Majapahit seperti apa dengan asumsi bahwa situs Kumitir memang kita posisikan sebagai istana dari Brewengker. Nah, data yang sudah disampaikan tadi yang dari data tekstual memang memberikan dukungan ke arah itu. Bahkan tadi yang disebutkan dari konteks hidung warga Sari itu memang memberikan bayangan pada kita bagaimana kalau orang berjalan dari lokasi di sebelah tenggara sana di Berpajabung atau Sajabung nama kunonya, kemudian bergerak ke Banjaran Ketas, kita masih mendapatkan ada nama dusun Ketas. Nah itu kemungkinan dulu nama kunonya Banjaran Ketas itu. Nah dari sana kemudian kalau bergerak lagi menuju ke Lemah Tulis, maka akan melalui daerah Kumitir bagian pinggiran. Jadi, itu di utara atau di selatan, Pak? Apanya? Di Kumitir pinggiran itu yang dimaksud di utaranya situs ini atau di selatannya? Kumitir itu ya sekitar ini, tapi posisinya kita tidak tahu persis karena dia kan lewat saja. Dia melewati Kumitir, jadi paling tidak kita mendapatkan toponimi Kumitir itu. Jadi posisinya dia jelas antara Banjaran Ketas, kemudian Kota Praja Majapahit, dan yang paling utara itu Lemah Tulis. Nah ini kalau kita plotkan dalam peta paling tidak sudah punya gambar seperti itu. Nah yang berikutnya terkait dengan data tekstual yang ada itu, memang sayang sekali dalam paparan Prapanca dalam Desa Warnana itu tidak disebutkan bagaimana kondisi wilayah Kumitir ini. Nah itu yang memang bukan tadi disebutkan juga ada waduk Kumitir. Nah kalau waduk Kumitir tentu lain lagi, karena itu jelas waduk ya terkait dengan maksud saya kewilayahannya dia sebutkan bahwa ada waduk di Kumitir. Jadi kalau persamaan nama antara waduk Kumitir dan nama Kumitir
kita boleh menduga itu memang satu kesatuan. Hanya kita perlu membuktikan di daerah Kumitir ini di mana yang dulu memang bekas waduk. Ya, itu. Karena memang ini berdekatan dengan waduk yang lain. Apakah memang itu waduk itu saling terkait atau tidak itu urusan nanti. Tapi bahwa toponimi Kumitir itu bisa dipertahankan, memang ada di sekitar sini. Jadi nama Kumitir di sini itu bukan nama baru, tapi memang nama kuno. Jadi sumbangan data tekstual untuk arkeologi bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, yang menarik Pak, ini yang kita perlu lebih waspada lagi atau kita kaji lebih lanjut. Di sebelah barat dari Kumitir ini ada toponimi Keraton. Keraton. Tepat di Bajang Ratu. Oh, iya. Sebelah barat Bajang Ratu. Iya, Bajang Ratu. Kalau nama desanya kan Temon gitu. Iya, Temon. Nah, itu perlu kita kaji lebih lanjut. Mengapa muncul toponimi Keraton? Sedangkan ke barat lagi, agak ke selatan itu kita ketemu dengan Kedaton. Ya, di Sumurupas. Nah, ini dua hal yang kita perlu kaji lebih lanjut terkait dengan rasa penasaran kita terhadap data bahwa di Kota Majapahit itu terdapat sejumlah istana para bangsawan yang dulunya mereka adalah para bre atau kepala daerah, negara-negara vassal itu. Berarti negara-negara vassal ini punya istana di kota saja? Berdasarkan apa yang diberikan dalam negara agama, iya. Oh gitu ya? Ya, hanya kita belum punya bukti arkeologisnya. Nah kalau itu benar seperti itu yang dikemukakan di Desa Warnana, berarti ya kemungkinannya benar bahwa di sini ada istananya Bre Wengker. Walaupun kita tahu bahwa Wengker itu ada di Ponorogo sana kan? Memang ada perwakilan daerah pemerintahnya di sana memang, tapi dia punya tempat kedudukan di ibu kota. Semua Bre seperti itu? Saya kira ya. Semua Bre seperti itu. Nah itu tadi kita telah berbicara tentang kesejarahan yang terkait dengan Kumitir ini. Mungkin satu hal Pak Lutfi yang agak berbeda ini, ada yang menyebut, ada kitab yang menyebutnya Kumitir, ada yang menyebutnya Kumeper. Itu kenapa? Kumoper ya? Itu kenapa kira-kira? Ini analisa filologi seperti apa? Ya, salah satu tokoh kolonial yang menyebutkan atau menyamakan antara Kumitir dan Kumoper adalah N.J. Krom. Dan kita perlu lihat bahwa masa penulisan dari negara Kertagama dan Pararaton itu berjeda lebih dari 1 abad. Nah, pikiran saya, naskah yang lama dari negara Kertagama atau Desa Warnana itu ditulis dengan aksara Jawa kuno, bahasa Jawa kuno. Penulis Pararaton itu pun juga dia menggunakan membaca naskah Jawa kunonya. Walaupun dia sudah menulis pada periode lebih muda menggunakan bahasa Jawa Tengahan. Jadi Pararaton itu bukan lagi Jawa kuno murni, tapi sudah Jawa Tengahan. Jadi hampir sama dengan bahasanya sekarang. Nah, dari utak-atik saya, dari aksara. Jadi ketika saya coba tuliskan aksara untuk bunyi Kumitir dan Kumoper, ternyata perbedaannya adalah pada wulu. Wulu yang pada Kumitir itu kalau wulunya dibaca pepet, maka akan muncul bunyi e. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika balik akhir, mestinya Kumitir, tapi menjadi Kumoper. Nah, pernya ini kenapa bukan ter? Kalau Kumeter itu bisa langsung diputuskan. Kalau Kumitir jadi Kumeter langsung putuskan, itu memang salah tulis atau salah baca. Nah, tapi saya berpikir bisa jadi ketika menyalin, kemudian salahnya itu kemungkinan saja, kita jatuh persis. Karena harus diproses langsung pada naskah aslinya. Itu interpretasi ya, berdasarkan dari filologi dan membandingkan huruf aksaranya ya. Nah itu tadi diskusi kita yang terkait dengan masalah sejarah dan filologi. Nah sekarang Pak Wicak, kita ini kan semua arkeolog nih, melihat fenomena temuan yang ada di lokasi ini. Jadi kita menemukan, kita sudah memastikan bahwa ada talut ya, yang keliling, yang panjangnya dari timur ke barat itu 318 meter, yang dari utara ke selatan itu 200,30 ya, 0,30 cm. Itu sangat besar. Nah, di sektor tengah kita menemukan ada fenomena seperti ini yang kita kenal selama ini sebagai sektor A, sektor B, sektor C dan D. Nah, kita temukan ada struktur dari bata
ada boulders yang menutupi, ada di bawahnya, ada di atasnya, ada di antaranya, ada di sampingnya ya. Dan ada juga runtuhan, ini percampuran, ada boulders, ada batu-batu andesit ya, yang diduga sebagai batuan candi, ada bakal-bakal antefit dan macam-macam yang baik yang ada di dalam kotak gali maupun yang ada di permukaan, dan kita bisa lihat di daerah pemakaman belakang itu. Terus selain itu kita juga menemukan batu-batu andesit, dan ada yang salah satu bagian dari arca. Ada salah satu bagian dari arca, dan yang aneh ini yang kita lihat adalah hampir semua batu andesit ini itu belum sempurna, kecuali balok-balok batunya. Ya ada yang belum sempurna sebagai antepik, sebagai apapun dia, sebagai makara juga belum sempurna. Ya itu yang kita lihat secara arkeologi. Mungkin ini teman-teman semua ini bisa mengungkapkan kira-kira apa pendapatnya tentang hal ini. Iya. Satu-satu Pak, bisa struktur batanya dulu gitu. Iya, secara global mungkin Pak, ketika awal 2020, bulan Juli 2020 kita membuka ini, kita menemukan fenomena adanya kombinasi antara struktur bata dengan boulder atau bongkah batu, andesit, dan kemudian ada batu persegi dalam area yang cukup luas. Ya. Dan kemudian waktu itu genteng dan porselin cukup banyak. Dari pengalaman saya melakukan eskavasi, ya, temuan genteng dan porselin itu walaupun masih spekulasi, ya, Pak, tapi mencirikan pemukiman. Ya. Nah, bila kita bicara kemudian ini adalah sebuah bagian dari pemukiman, ini menjadi masalah besar, Pak. Kenapa? Tidak ada semua pemukiman yang bentuknya sama. Ya, pasti berbeda-beda. Kalau kita eskavasi candi, kita sudah tebak. Semua ada konsep mandala segala macam, kita sudah bisa tebak. Dan bangunan candi itu selalu dibangun dengan bahan yang solid, utuh, bagus, lengkap. Bagian dari kesempurnaan bangunan suci itu sendiri. Tapi kalau bicara tentang pemukiman, kita akan bicara tentang tambal sulam. Seperti rumah kita tidak mungkin sama bentuknya seperti itu. Terjadi renovasi, terjadi perbaikan, terjadi rubuh segala macam. Ini yang menjadi tantangan dalam eskavasi di situs pemukiman. Sama yang terjadi di Sumur Rupas, sama yang terjadi di pemukiman Segaran sampai museum. Kita tidak bisa langsung serta-merta menebak begitu saja. Harus pelan-pelan mengenali dulu gayanya, bata itu tersusun, terus kombinasi bagaimana. Karena gini, pemukiman dia tidak terikat suatu konsep dia. Silpa sastra begitu ya, dalam konsep-konsep yang cukup ketat ketika mendirikan bangunan suci. Pemukiman lebih bebas, Pak. Jadi ketika ada bata yang patah digunakan, itu wajar-wajar saja itu terjadi di situs pemukiman. Kita ketemukan juga di pemukiman Segaran, Sumur Rupas pun sama, gitu ya. Nah, kebutuhan dari untuk menginterpretasi secara keseluruhan adalah kita membuka secara horizontal, secara utuh. Ya, kemudian mendapatkan gambarannya lebih detail dan memahami gaya arsitekturnya. Gitu. Nah, permasalahannya ini cukup luas dan kita belum menyelesaikan semua. Iya, Pak. Kita mencari manfield-nya dulu. Ini yang harus kita hati-hati sekali ketika kita melakukan eskavasi di situs pemukiman dan tidak bisa menerapkan konsep-konsep hasil penafsiran eskavasi di situs bangunan suci. Beda sekali. Kalau itu kita terapkan seperti di pemukiman Segaran, nggak akan terbaca, Pak. Pemukiman Segaran itu tidak ada yang bisa membaca karena langsung vertikal, begitu. Harusnya ya pelan-pelan dan pelan-pelan diendapkan, dipahami dulu bagaimana bata itu disusun, karena setiap arsitek mempunyai ciri khas. Nah, ini pertanyaan saya Pak Wicak nih. Apakah lah, kita sepakat bahwa kalau konstruksi pemukiman itu tidak ada pakemnya, tidak ada dalam silpa sastra, jadi bebas bagi siapa saja si owner si maunya seperti apa. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan adanya reklamasi atau reuse ya dari bahan-bahan yang sama, itu berlaku pada istana juga?
Nah, karena istana kita tahu ini punyanya raja loh, dia bisa minta apa aja. Betul Pak. Oke. Untuk salah satu bagian analisis adalah analogi. Oke. Permasalahannya kita mau menganalogikan, membandingkan dengan situs mana Pak? Belum ada soalnya. Ini baru pertama kali dan kita pelan-pelan sekali. Apakah itu dimungkinkan di bangunan istana? Siapa tahu mungkin Pak, karena tidak ada pembanding. Bisa. Kalau ada pembanding, tentu kita bisa berdebat. Karena tidak ada pembanding, apakah ya pasti secara konsep pembangunan dia tidak terikat dengan konsep aturan yang ketat. Dan kemudian kemudian apakah istana kemudian tidak bisa dibangun tata ulang lagi? Kan tentu bisa Pak, karena dia dinamis sifatnya. Sedangkan bangunan suci tidak dinamis. Bangunan suci pun dinamis, terjadi pemugaran pada masa Majapahit. Iya, Berahu itu benar dipugar. Tapi pemugarannya itu tetap dalam konsep-konsep yang ketat, tidak seperti pemukiman. Untuk membaca ini, bila ini istana Pak, dan kemudian kalau tidak boleh pakai bata yang pecah, saya tanya Pak, ada contoh lain nggak dari istana lain? Nah, itu yang belum ada contoh. Makanya Pak, kita jangan terburu-buru dulu, walaupun masyarakat memang ingin tahu begitu. Tapi ini kan bisa menjadi jebakan bagi kita, terlalu tergesa-gesa Pak. Kita sebenarnya kebutuhan kita adalah waktu dan ruangan Pak. Untuk mengupas ini belum menfil Pak. Tanah ini kita harus buka. Kita idealnya sih menfilnya kita buka dulu sekeliling sehingga ini nampak, dan barulah kita nanti di situ. Dan makanya kita butuh memang kan tahapan Pak. Tahapan ekskavasi. Nah, permasalahannya adalah ini terbuka dan kita harus atapi. Ini juga membatasi ruang gerak kita. Kita mau buka sektor D belum diatapi. Takutnya data rusak lagi. Begitu Pak. Memang kita coba nanti pelan-pelan mencoba membaca lagi bagaimana tatanan-tatanan bata yang terjadi, bagaimana hubungan boulder ini dengan bata, dan kemudian karena misalnya Pak tadi kembali lagi kepada misalnya ini adalah benar Istana Brewongker, ini data baru Pak. Dan ini yang ternyata konstruksi istana itu seperti itu. Kalau besok kita menemukan istana lain, kita sudah punya model contoh dari ini. Masalahnya sekarang untuk situs Kumitir Istana Brewongker, kita belum punya acuan. Apakah diperbandingkan dengan struktur candi? Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Iya, itu Pak. Jadi mohon izin kita tampakkan dulu semuanya. Kan ini secara horizontal kita kerjakan, dan kita pelan-pelan untuk mencoba menafsirkannya secara lebih hati-hati, karena ini terkait dengan pemukiman yang pembangunan lingkungan buatannya lebih dinamis. Ini satu pertanyaan lagi. Kalau kita melihat ada bata reuse ya, jadi reuse, artinya ada sesuatu yang pernah terjadi ya. Bata itu sudah hancur, baru dipakai lagi. Ya kan seperti itu kelihatannya. Nggak mungkin memang pada saat pembangunan itu langsung menggunakan batu bata. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu bangunan yang sudah runtuh, baru diambil batanya, baru di-reuse. Atau mungkin bisa begini Pak. Ketika kita memahami konsep bata, konsep satu bata itu nilainya dulu sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian tidak semua masyarakat bisa menggunakan bata. Karena kita dalam realita juga terlihat bagaimana konstruksi rumah desa pakai kayu-kayu aja, dengan dinding kayu juga gede gitu ya, dengan ijuk, sehingga bata itu menjadi barang mewah. Kemudian ketika nilai bata itu menjadi sangat mahal, dalam pengerjaan kan tentu nggak semua mulus Pak, ada yang patah begitu ya. Dan karena mahalnya itu dia digunakan untuk melengkapi. Kita temukan di talut, bagaimana isian talut itu dia menggunakan bata yang serupa Pak. Cuma mungkin karena bata ya Pak, bukan batu ya. Dia patah saat distribusi atau apa, kemudian tapi digunakan untuk mengisi bagian yang bagian tengah yang tidak ditampilkan. Sepertinya seperti itu. Bisa saja ada kemungkinan seperti itu Pak, karena kalau melihat kualitas pecahannya sendiri dia bagus Pak, kondisi kerusakannya juga sama, dimensi tebal dan ininya juga sama, minimal yang tebalnya Pak ya.
8 cm yang ditalut itu sama, cuma dia kondisinya pecah. Bayangkan mungkin ketika mereka mengerjakan proyek sebesar ini, kan tentu bata ada yang pecah-pecah Pak. Seperti kita membangun rumah, kita sudah belinya utuh, tapi tukangnya sendiri ketika itu ada yang jatuh, tetap aja yang pecah dipasang gitu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu karena tidak terikat dengan konsep-konsep keagamaan, hingga akhirnya menjadi leluasa sekali. Kenampakan yang jelas itu yang ditalut yang sisi timur, bagaimana bata isian kalau itu. Iya. Itu isian. Bahkan boulder Pak untuk mengisi, bahkan tanah. Iya. Saya langsung kebayang Pak ya, walaupun agak spekulatif. Apakah waktu itu mandornya diburu-buru harus dikira jadi begitu ya? Karena juga menghemat bahan, karena bahan bata itu sendiri menjadi barang mewah. Kalau untuk talut itu saya rasa bukan pertanyaan yang sulit Mas, karena dia memang hanya talut, dibuat penahan tanah saja terus diisi, jadi nggak masalah. Tapi kalau bangunan rumah, bangunan istana dibuatkan seperti itu nggak masuk akal. Iya. Nah ini yang perlu kita pikirkan, bahwa pecahan bata yang digunakan, yang terutama yang membanjar ini utara selatan itu beda cara teknologi pemasangannya dengan struktur yang ada di yang utuh ini. Betul, sangat berbeda. Ya. Jadi kalau memang dianggap itu sama, hanya menggunakan bata yang patah tadi, saya rasa tidak akan seperti itu jadi. Jadi memang perlu kita pikirkan itu, karena ada struktur yang sepertinya numpang di atas struktur yang lama yang masih utuh. Nah struktur yang numpang ini itu acak-acak. Kita bisa lihat di sisi belakang kita ini ada yang campur boulder, dan nempel dengan struktur yang masih utuh. Nempel begitu saja, nggak ada pembatasnya. Ada juga di bawah, di posisi bawah ada, terus timbun tanah lagi, baru ada struktur lagi yang tidak utuh. Nah ini perlu menjadi perpikiran kita. Betul. Jadi memang seperti Pak Wicaksono bilang, kita tidak boleh cepat memutuskan, iya benar. Kita harus lihat dulu, dibuka dulu semua, baru kita bisa tahu itu bahwa ini masih satu atau ini berbeda. Betul. Dan untuk dalam arkeologis mungkin kita harus ingat juga Pak, bagaimana matriks. Matriks dalam di mana struktur itu tempat berada. Ya, dan juga temuan. Nah, masalahnya memang ini kita ditemukan dalam satu matriks yang sama. Ya, tapi terbongkar. Nah semua hancur. Area yang itu, makanya itu area yang itu matriksnya disrupt Pak. Disrupt semua. Yang kita temukan yang tidak disrupt bagian ini, hanya sedikit sekali yang tidak disrupt. Selainnya hampir semua bagian ini sudah disrupt, diisi pasir. Nah, agak susah, ini kesulitan kita juga. Apakah ini satu zaman atau 2 zaman? Nah, memang itu Karena masalahnya. matriksnya itu tidak mendukung kita, tidak bersahabat. Tapi semoga Pak, dengan kita membuka lagi, kita menemukan clue-clue, walaupun kecil, ini menjadi petunjuk penting, gitu. Ya. Kita butuh memang di sini adalah matriks yang terwakili, begitu ya, yang untuk bisa menceritakan seluruh-seluruhan. Ya mungkin kalau bouldersnya ini sebagian diangkat, terutama yang terkait dengan struktur bata yang ada, mungkin di situ bisa kelihatan. Jadi karena kita lihat boulders di sini, ada memang yang kita lihat dia seolah-olah ditata untuk menjadi lantai, ada yang ditumpuk di sisi luar bangunan yang jadi bisa menjadi penguat, dan ada juga yang ya amburadul susunannya seperti ini, nggak jelas gitu. Jadi kemungkinan ini adalah hasil disturb, mungkin penggalian apa untuk makam, untuk pencari harta, dan kita lihat ada bertumpuk dengan balok-balok batuan itu. Ini juga bisa menjadi petunjuk sebenarnya. Ada pendekatan ilmu lain gitu yang kita gunakan dalam ekskavasi Kumitir Pak. Apa itu? Ya, geologi tadi. Mungkin nanti kita juga perlu menanyakan narasumber dari geolog begitu terkait dengan penjelasan boulder. Menjadi pertimbangan kita di bulan Juli nanti. Terus kemudian juga ada keberadaan kerangka, apakah itu sejaman atau ternyata beda zaman begitu ya. Berarti kan bisa menceritakan apa yang terjadi, kenapa kok beberapa tanah di Kumitir disrupt, apakah memang digunakan untuk makam ataukah bagaimana. Mungkin kita perlu mengumpulkan banyak bukti dulu sebelum kita menafsirkan, karena memang bila ini adalah Istana Brewongker dan ini merupakan data satu-satunya kita awal Pak, dan menjadi kunci bagaimana kita bisa menafsirkan temuan-temuan lain nanti. Kalau candi mungkin kita sering menemukan.
Jadi candi petirtaan saya sudah gak bingung Pak. Oke. Tapi kalau pemukiman, nah iya ini hal baru, hal baru ini. Karena gini, kita nggak ada model yang bisa untuk kita terapkan. Yang ditinggalkan leluhur kita, pendahulu kita, ya tentang bagaimana membaca pemukiman. Oke. Ini kan permasalahan sendiri, sehingga kita sekarang mencari model, Pak. Oke, jadi Pak Lutfi, Anda kan selain sebagai sejarawan, filolog, Anda seorang arkeolog juga, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi apa pandangan Anda tentang gejala-gejala arkeologi yang kita temukan di Kumitir ini? Iya, jujur saya memang terpukau ya dengan adanya temuan di Kumitir ini. Sejumlah pertanyaan itu muncul dalam benak saya, dan memang tidak bisa begitu saja dijawab. Membutuhkan waktu itu. Memang dari penampilan sektor ABC sekarang ini sudah semakin kelihatan apa yang mungkin dulu pernah terjadi di sini. Pertama, saya bisa mengamati bahwa paling tidak ada struktur yang mendahului, yang katakan yang utama dulu, yang terdiri atas struktur bata, bentuknya sudah kelihatan di depan lebih kecil dibanding di belakang. Nah, itu yang pertama, dan dia sudah mengalami banyak kerusakan. Artinya memang kerusakan itu sudah primer, maksud saya sudah tua sekali pengerusakannya, kita tidak tahu kapan terjadinya. Yang kedua, di sisi tenggara dari struktur yang pertama itu sudah juga dibangun struktur bata yang lain. Dia bagian paling dasarnya itu tidak sedalam struktur yang pertama tadi. Jadi dia lebih tinggi posisinya. Saya tidak bicara masalah penjamanan, tapi saya bicara bahwa ini memang dibangun tidak sama levelnya dengan yang di depan ini. Siapa tahu tanahnya pada saat itu memang tidak rata. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau memang yang pertama ini membutuhkan fondasi sehingga ada bagian yang terpendam. Nah, yang ketiga itu ada struktur yang di paling timur. Paling timur itu yang tampak sekarang, dan itu menempel pada struktur yang lama. Kita melihat di belakang kita ini kelihatan sekali. Nah, jadi ada 3 proses pembangunan di sini dari bata itu. Satu lagi yang menjadi perhatian saya adalah batu-batu yang terkait dengan balok-balok candi ini. Karena ada bakal antefik, ada bakal beki tangga atau makara, ada bakal sisi dari genta dan lain-lain. Dorpol juga ada. Ini pertanyaan saya, kalau itu bagian dari suatu bangunan suci, kita perlu menanyakan asal usul dari batu-batu dari mana sebenarnya. Maksudnya dia dipasang berdiri di mana? Nah, apakah dia memang berasal dari tempat ini atau didatangkan ke sini? Kalau memang dari tempat sini, berarti sudah begitu banyak batu-batu untuk itu yang sudah hilang. Dan kita punya sisa-sisanya batu-batu balok itu yang sudah hancur. Nah, itu data arkeologi yang penting bagi kita, bahwa memang ada pengerusakan pada batu-batuan andesit yang untuk bangunan itu. Namun ada juga pertanyaan saya, di bagian selatan timur ini ada satu balok batu yang sudah ada profilnya berupa sisi genta, dia berada di kedalaman, jadi dia sudah terpendam di sana. Nah, artinya ini data yang penting bagi kita bahwa batu itu sampai ke bawah sana itu kapan? Ya, dan itu terpendam di sana. Jadi tentunya sebelum dia terpendam ini terbuka. Berarti sebelum dia berada di situ, iya. Berarti dia mepet ada di situ. Bukan bicara mepet, tapi asal usul batu itu karena dia berat, tidak mungkin dia tidak ada membawa ke sana. Ada di bawah situ batunya, lebih rendah daripada yang ini. Nah, ini jadi tanda tanya juga. Nah, kita perlu data tambahan lagi. Kalau kemudian kita kaitkan juga dengan pendarmaan Mahesa Sampaka misalnya, apakah batu-batu candi itu terkait dengan pendarmaan itu? Tapi sayangnya memang mayoritas belum sempurna batu candinya itu, masih belum dipahat dengan bagus, bahkan masih ada yang bakalan. Bukannya finishingnya sebuah bangunan suci itu memang setelah legend? Saya setuju. Memang konstruksi arsitektur bangunan pendarmaan atau candi itu dibangun dari bawah naik ke atas, kemudian finishing berupa ornamentasinya dari atas ke bawah. Betul. Tapi paling tidak kita punya bayangan ini bakal pipi candinya masih polos sekali, tinggal baru bakalan.
apakah mungkin? Maaf, Pak. Silakan. Apakah mungkin karena Mahesa Cempaka bukanlah raja, tapi dia merupakan keturunan, menurunkan Raja Brawijaya, sehingga idealnya yang didarmakan adalah raja, yang bukan raja. Kemudian seakan-akan dia tidak jadi raja. Ada aturan ketat tentang hal itu, saya pikir. Ya. Kenapa kemudian Mahesa Cempaka kok baru dibangun pada masa Rani Daha, gitu ya? Jauh setelah upacara serada dari nama Mahesa Cempaka. Angkanya itu dituliskan di Negara Ketagama dan ini. Sehingga kemudian bisa menjelaskan kenapa dia tidak dibangunkan. Kalau misalnya yang Wisnuwardana kita temukan, dia dicandikan di 2 tempat, gitu ya. Tadi Jago dengan Candi apa, Pak? Wisnuwardana, Jago sama Maleri. Nah, terus kemudian, Mahesa Cempaka kan cuma didanamakan di sini sebagai Siwa. Nah, ya, tapi secara konsep waktu dia menjadi raja kan Wisnuwardana dengan Mahesa Cempaka. Apakah memungkinkan itu didarmakan, dalam tanda kutip dicandikan? Kita belum bisa jawab itu karena yang setingkat Bre pun juga didarmakan. Ada Bre Matahu, itu juga ada pendamaannya. Nah, Mahesa Cempaka saya pikir dia juga paling tidak. Apakah jelas disebutkan? Kan enggak jelas, yang Bre kan baru dugaan-dugaan aja, Pak. Bre Matahu ada. Iya. Bre Matahu ada di pendamaannya di Tegowangi. Iya. Nah, kaitannya dengan Mahesa Cempaka. Walaupun dia bukan dikatakan sebagai Bre, tapi dia kan adalah sosok bangsawan yang menurunkan raja. Nilai apa ya? Tingkat kebangsawanannya sama dengan raja yang berkuasa. Oke, pertanyaan saya begini, Pak. Apakah kalau seandainya dia bukan raja dan didarmakan, apakah dia tidak boleh raya hiasannya? Nah, itu pertanyaannya. Apakah dia hanya polos saja untuk membedakan bahwa beliau itu bukan raja? Kalau raja baru dia raya hiasannya. Kalau masalah polos dan tidak polos, menurut saya itu terkait dengan urusan finishing sebenarnya. Tapi nggak ada data juga, Pak. Nggak begini, data saya. Data juga. Nggak begini, saya. Contohnya Candi Singosari, itu kan bangunan yang istimewa juga. Tapi belum selesai finishingnya. Bagian atas sudah ada ornamen yang bagus, tapi ke bawah bahkan kepala kala masih bakalan. Paling bawah itu blok-blok untuk bawah juga masih semuanya gini loh, semua. Candi Singosari banyak peneliti bilang itu belum jadi, itu sudah jadi, belum finishing. Belum finishing. Tapi apakah itu ternyata gayanya waktu zaman Singosari seperti itu misalnya? Saya kira itu persoalan karena belum selesai memang. Bukan gaya. Apakah tidak ada di dalam konsep Hindu Buddha, ya? Jadi karena dia menunjukkan bahwa dia sudah polos dan duniawi, jadi tidak perlu dirias. Gitu. Tidak, malah terbalik. Karena kalau bicara itu mestinya yang paling atas, yang bersih. Bukan, ini untuk konsep komite, bukan yang di Singosari. Nah, kalau komite kita belum punya data itu. Yang ada bakal itu. Cuma kalau saya melihat Pak ya, Singosari itu saya setuju bahwa itu belum selesai karena kepala kala pada satu sisi dia sudah utuh, sudah terpahat, tapi dalam sisi lain dia masih polos. Juga saya pernah menemui hal itu di Sawentar. Di satu sisi dia sudah raya pembentukan kepala kalanya, tapi di satu sisi masih polos. Nah, jadi kemungkinan candi-candi yang seperti itu belum selesai, saya setuju. Jadi bukan cuma karena finishingnya aja belum selesai. Ya, finishingnya belum selesai. Mungkin itu yang menjadi. Tapi nggak apakah tidak terbuka ada konsep lain? Karena bahwa yang kala-kala lain memang tidak di finishing seperti kala utama. Nah, konsep itu yang belum pernah melihat bahwa satu bangunan candi di sisi barat. Tapi ada kemungkinan itu bisa terjadi tuh. Kalanya sudah selesai, sudah hiasan sudah. Tapi apakah ada petunjuknya di Silva Sastra untuk bangunan suci itu bahwa kepalanya harus begini, bagian ininya begini? Apakah ada itu? Tidak ada juga. Jadi ya itu semacam bakal jenius toh. Seperti dua rapal masa Singosari, kadang-kadang ada yang tidak
tidak dibentuk finishing gitu ya. Jadi hanya seakan-akan ya nggak finishing gitu, nggak belum selesai. Misalnya kayak raos pacinan yang diduga itu, dia digambarkan hanya dua kepala tanpa ukiran, tapi juga tidak dirusak, tidak aus juga, tapi ya bentuknya seperti itu. Tapi dua-duanya ya lengkap. Iya. Tapi kalau satu candi, misalnya ada konsep bahwa dua kepala kala di finishing raya, dua kepala kala lagi utuh, tapi kan tidak simetris akhirnya ya. Nah Ya. itu yang saya belum. Ya itu kan perspektif kita, perspektif kita. Tapi kalau misalnya adakah terbuka celah lain untuk melihat itu? Jadi kan kita tidak kemudian berkutat pada satu normatif, perspektif normatif. Kalau belum hari sini belum diselesaikan, itu berarti artinya belum finish. Siapa tahu ada mainstream ya. Nah, siapa Ada tahu ada mainstream. konsep ya. Kita oke. Jadi gini. Jadi kita tahu ada perkembangan seni archer Jawa Timur ini. Katanya dia semakin lahir dia kembali ke Yep. yang menyerupai arca Polinesia. Apakah di bangunan juga seperti itu? Ya kan tadinya arca di Jawa Timur ini sangat indah gitu kan. Walaupun dia sudah bergeser daripada nilai-nilai yang ada di India. Artinya penampakan wajahnya juga sudah Jawa gitu kan. Tetapi di masa akhirnya justru dia kembali lagi ke model yang asli, primitif gitu kayak Polinesia. Apakah di bangunan juga seperti itu? Jadi bukan karena tidak akan dirias, bukan diukir, tapi memang konsepnya dia ke situ gitu. Apakah ada seperti itu? Itu belum kemudian. Ya, tapi saya pernah dengan Bu Haryani Santiko. Iya. Saya pernah ke candi waktu Nah. itu, dan saya pernah bertanya juga seperti ini. Iya. Nah kebetulan waktu itu di Candi Singosari juga, beliau mengatakan bahwa candi ini memang belum selesai secara keseluruhan dengan melihat kepala-kepala seperti itu. Jadi untuk konsep-konsep lain saya belum pernah membaca dan belum pernah melihat. Oke, kalau Singosari anggaplah seperti itu ya. Tetapi ini loh yang fenomena yang kita lihat ini di Jawa Timur ini dengan pengarcaan ini yang kembali katanya. Walaupun di awal-awal itu saya sebagai prehistorian menolak itu, karena saya menganggap bahwa itu adalah prasejarah gitu. Tetapi ada konsep katanya dugaan bahwa seni Hindu-Buddha itu dia kembali ke konsep awal yang sederhana. Apakah ada seperti itu? Jangan-jangan juga bangunan seperti itu. Jadi ada ini hanya dugaan seorang prehistorian ya, bukan orang klasik nih yang menduga. Iya, karena di Singosari beberapa tinggalan Singosari juga ada ketidaklaziman ya, seperti misalnya prasasti kan biasanya bentuknya seperti itu ya. Di kadang-kadang batu aja ditulis begitu, yang seperti prasasti yang di Belanggu gitu, itu dia batu biasa dan satu sisi kemudian ditulis begitu ya. Girindrawardhana juga masa banyak negara. Masanya, Ya, masanya belum tentu rajanya yang bekerja. Jadi Menyebutkan itu daerah itu menyebutkan kalau Delanggu itu kan atasnya nggak daerah tahu. Singosari. Ya. Memang kalau masanya Singosari, tapi kita belum bisa langsung mengkaitkan dengan raja yang berkuasa. Kalau yang seperti itu kita punya contoh lebih tua lagi. Pada Titurian di Malang Selatan itu batu biasa, hanya tipis saja, ada permukaannya ditulisan. Tidak sama dengan tadi yang yang sama yang dibentuk sangat bagus. Dalam arti diskusi kita ada sesuatu hal yang pakem, tapi ternyata juga ada di luar pakem. Bisa. Iya, ya itu. Dan itu ya berfungsi yang sama begitu. Tidak kemudian prasasti harus seperti Iya, itu. harus. Tapi ada juga data-data arkeologis memang di luar pakem. Iya, prasasti di wilayah timur kan kayak gitu. Kenapa semua harus normatif gitu loh Pak? Ya, enggak. Bahwa ini kan ya manusia loh Pak, bukan cetakan industri yang harus sama semua. Begitu kan. Ada yang beberapa hal yang mungkin kaitannya dengan beberapa pemikiran, buah-buah pemikiran yang kita tidak tahu ya. Secara konsep belum bisa diterjemahkan saat ini. Ya bisa jadi ada yang seperti itu. Jadi kita lihat prasasti-prasasti yang ada di wilayah timur itu sangat berbeda dengan yang ada di sini, ya kan? Kita lihat prasasti yang ada di Lumajang, ya, dia batu biasa aja langsung ditulis gitu kan? Ya, memang itu produk dari Mandala atau Dewa Guluan. Nah kita lihat prasastinya Girindrawardhana, kan ada yang dari batu aja gitu kan? Kita lihat prasasti atau inskripsi yang ada di Gunung Penanggungan, langsung ditulis di batu, antero gitu.
memang beda posisinya. Nah ini kita kembali ke Kumiter nih dengan kondisi bangunan yang kita duga adalah pendarmaan atau candi atau apalah tempat suci gitu dengan batu-batu andesit ini. Kita lihat bahwa tadi kita menganggapnya unfinished, ya. Oke lah, kita menganggapnya unfinished, tapi kemungkinan memang itu maksudnya. Jadi sengaja tidak sengaja tidak diukir. Karena ya tadi itu, tapi ini dugaan. Karena ini beliau bukan raja, ya. Jadi bisa saja dia tidak perlu ataukah memang gaya yang berkembang pada saat itu. Tapi maaf Pak, itu ya, yang silakan. Mas Wicak yang arca di belakang itu Siwa Guru apa ada hubungannya dengan? Oh, nggak tahu. Joko Slining itu. Ya, belum mengkaitkan apakah ada hubungan dengan situs Kumiter atau tidak. Cuma keberadaan itu kan tidak bisa diabaikan. Iya, keberadaannya. Kalau dari garis talut itu dia berada di luar. Ya, ada cerita yang beredar yang pasti memang pada masa Gestapo pernah terjadi penghancuran. Bukti arkeologisnya kita juga menemukan pecahan fragmen-fragmen. Banyak sekali, Pak. Banyak sekali di sini. Termasuk juga yang diingat itu adalah penghancuran Joko Slining itu tadi. Ya. Tapi apa kaitannya itu dari Kumiter atau enggak, terlalu tergesa-gesa dulu. Yang penting itu ada di situ. Kalau dulu disebutkan di sini Maisa Cepaka didharmakan sebagai siswa, gitu. Apakah ada kaitannya? Belum tahu. Konteksnya kita masih 6 hektar kali. 6 hektar malah sabar. Memang ketemu fragmen stela Pak ya? Ya, fragmen stela. Di sini nggak tahu di kota mana. Ini di masih sektor A. Saya yang menemukan ada fragmen stela. Ada jadi 2. Kalau kita melihat temuan-temuan lepas di sini memang lengkap, ada kemudian ada peralatan rumah tangga, kemudian ada bahan bekal genteng, kemudian ada batu-batu yang berprofil yang ada sisi gentanya yang menunjukkan ada perubahan dari kaki ke badan. Nah, memang di sektor ini itu temuannya lengkap dari yang profan mungkin yang bata-bata tempur sampai yang sakral berupa arca dan sebagai salah satu peralatan ritus pada saat upacara. Nah, kalau saya melihat fragmen stela itu ada jaritnya yang dibentuk seperti kita langsung sampur ya, biru. Ya. Itu saya pernah mendengar dari Pak Aris Sunandar, salah satu ciri dari arca masa Majapahit itu bentuk sampurnya itu sampai ke bagian kaki, mata kaki yang membedakan arca dari masa sebelumnya. Nah, itu juga jadi petunjuk bahwa di sini pun kalau melihat masa itu bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk. Ini pertanyaan saya buat semua ya. Apakah kalau tadi Mbak Nunung menceritakan tentang fragmen arca, apakah fragmen arca ini ada juga di pemukiman atau di sebuah istana, bukan hanya di tempat suci? Ayo siapa yang jawab? Pak Wicak dulu. Kita lihat lagi dia sebagai puri, Pak. Oke. Dalam konsep puri atau istana itu dimungkinkan ada tempat pendarmaan selain tempat tinggal dalam. Ya. Terus kemudian ada fungsi-fungsi lain, ada taman sari bahkan di puri. Ya. Tinggal kita nanti yang sekarang sedang kami kerjakan adalah mencoba menyusun kembali hipotesis dari hasil Maret ini, dari data-data yang temukan, kemudian kita mencoba lagi membaca hipotesis yang kita gunakan sebelumnya, apakah kemudian memperbaharui atau kemudian semakin memperkuat. Situs Kumiter, kalau misalnya kita sepakati dia merupakan area seluas 6 hektar, berarti kita harus melihatnya secara lebih komprehensif. Yang sedang kita kerjakan adalah bagaimana pembagian satu puri, ruang puri. Ya, kita kemudian bisa memahami di mana posisi dalam, di mana posisi dapur, di mana posisi tempat-tempat kelengkapan lain, termasuk juga salah satunya adalah tempat pendarmaan leluhurnya. Ada dalam puri, dalam konsep puri
kita bisa pelajari di konsep puri-puri Bali, Pak. Ya, coba kita tarik lagi untuk membaca apa yang terjadi di Kumitir dan coba nanti kita gunakan untuk kemudian mencari buktinya, Pak. Yang kemudian kita bisa lebih membaca lagi lebih utuh, gitu. Yang akan kita kerjakan di Juli nanti, kita coba melihat lagi tata puri seperti yang struktur 2017 itu. Kalau di konsep puri Nawasanga, jadi kalau dibagi 9, begitu dalam itu ada memang ada ini sektor A, B, C masuk ke kategori dalam. Ya, terus ada bangunan di mana tempat pemujaan para leluhurnya. Kemudian ada tempat penyambutan tamu untuk mempersiapkan diri di Balai Barat Daya. Artinya masih di dalam talut. Masih di dalam talut. Jadi di dalam ruang talut istana itu ada pembagian-pembagian ruang. Itu yang ini agak ketat, Pak, sebenarnya. Tapi walaupun masing-masing puri juga mempunyai perbedaan. Tapi pakemnya ada ya? Tidak secara ketat juga sih, Pak. Tapi ada konsep seperti itu yang dimiliki. Yang coba kita baca begitu bagaimana sebuah puri itu dibangun. Dan dari konsep beberapa konsep itu kita tarik untuk bagaimana kita membaca dan mencari bukti-bukti tinggalan purbakala yang ada di situs Kumitir, Pak. Dan menerjemahkannya itu sesuai dengan konsep-konsep yang ya memang sesuai dengan konsep yang rasional. Begitu. Seperti keberadaan sumur yang ada di timur laut dalam konsep Puri Nawasanga itu, ya itu tempat kediamannya para istri. Ya. Sumurnya itu pun berbeda, kotak dia, persegi, dan kita bisa menerjemahkan kenapa ada sumur di sana, begitu ya. Terus kita pelan-pelan mencari bukti-bukti itu tadi, mencoba membaca apa yang ada di Kumitir lagi, dan kemudian kita bisa melakukan interpretasi secara lebih utuh. Jadi pertanyaan tadi itu sebenarnya saya arahkan untuk melihat atau mengoreksi tentang hipotesa yang selama ini kita anut bersama-sama, bahwa ini adalah lokasi tempat istananya Brewonker dan tempat pendarmaan Mahesa Cempaka. Nah, itu hal tadi bisa didukung oleh adanya temuan arca, pecahan arca itu. Jadi ini hanya akan memperkuat hipotesa kita lebih awal tadi. Nah, itu yang saya tanyakan. Mungkin Pak Lutfi juga yang ada tanggapan tentang ini untuk memperkuat atau malah mendinai hal ini? Belajar memperkuat. Nah, seperti apa perkuatannya? Tadi yang disampaikan Adita itu terkait dengan sebuah puri, dengan kelengkapannya itu. Kalau saya flashback ke belakang lebih tua lagi, itu kita punya contoh istana Ratu Boko. Ya. Di sana juga kelihatan sekali bahwa ada bangunan pemukimannya untuk tempat tinggal mereka dan keluarganya, tapi juga ada tempat sucinya. Ada bangunan untuk siwa, ada bangunan untuk pertapaan, juga ada bangunan stupa. Jadi terkait dengan keberadaan arca sebagai ikon pemujaan, saya kira juga sangat mungkin ada dalam konteks puri itu. Jadi artinya saya mempunyai pikiran yang sama. Ada contoh lebih tua mendukung. Bu, malah barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan ini. Kalau ini sih saya setuju dengan puri, Pak, ya. Yang kalau saya lihat di Bali kan, di dalam puri itu kan kebagi dari beberapa ruang. Sebelum kebagi, biasanya kalau di puri Bali kan kebagi dari 3 halaman ini. Dari depan, tengah, sama jeroan. Dan di jeroan ini biasanya dia ada pemukiman kerabat raja ya, kalau anak, istri, keluarga inti, sama ada di dalamnya kayak persembayangan gitu lah untuk memuja, tapi dia kecil, hanya berupa tangga. Ya, sampai sekarang di Bali pun itu masih difungsikan. Kalau saya melihat di sektor ini. Jadi konsep itu hampir sama lah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wicaksono tadi, bahwa semakin ke barat ini adalah kelasnya semakin rendah. Jadi semakin ke timur adalah semakin suci. Konsepnya begitu ya. Apakah seperti itu? Iya. Bagian dalam. Bagian dalam ya. Terkait dengan wanita perempuan tadi betul itu, antara Boko dan sini match itu. Jadinya perempuan di belakang. Iya, karena Boko itu paling belakang itu keputren.
istri. Dan sana juga ada sumur-sumurnya, dekat dengan sumur-sumur. Apakah sumur itu mencirikan bahwa ini untuk perempuan, ini untuk laki? Tidak, untuk kepentingan orang hidup. Kan 3 macam sumur di sini. Lingkungan pemukiman, Pak. Pemukiman, Indikasi. Bukan, maksud saya bentuknya sumur. Oh tidak ada. Cuma dari bentuk dia kotak, kebanyakan memang di Ngelinguk ya. Ngelinguk itu terbaca sebagai sumur saling berdekatan begitu, dan bentuknya bulat-bulat ya. Oke, kalau misalnya itu dia di lingkungan padat mungkin. Nah, terus ada bentuk yang lain, bentuk kotak. Iya, Kan menandakan memang bentuknya agak berbeda. Ya, dan lebih besar. Lebih besar, betul. Jadi ada sumur kotak, ada jobong, ada satu lagi apa tuh? Yang sumur lingkar lagi pakai bata. Kita bandingkan, makanya dari Pumitir ini mungkin kita bisa akan membaca lagi setelah Trawulan, Pak ya. Tinggal di Trawulan. Seperti kita tahu sumur kotak ada di belakang, bagian timur. Bundar itu ada di sana, Pak. Di depan. Di bagian depan, sebelah barat itu ada 2 sumur bundar. Berarti kalau misalnya itu terkait dengan profan dan sakral atau private begitu ya. Bentuk sumur mungkin bisa menerjemahkan itu mungkin. Tapi kan nanti kita harus membaca dulu, Pak, semuanya, sehingga kemudian bisa diterapkan model-model ini untuk membaca bagaimana situs Trawulan harus dibaca, begitu ya. Ternyata bentuk sumur juga ternyata jadi satu skripsi, Pak. Iya, Pak, sudah banyak. Ada skripsi khusus di UI tentang sumur di Trawulan. Ini plus ada 2 jobong yang dikasihnya ada 2. Iya. Dan bagaimana kemudian sumur jobong itu posisinya ternyata artinya apa? Apakah itu sumur? Apakah septic tank? Banyak juga tentang itu dan belum terjawab sekarang. Dan bila ini kita bisa mencoba memposisikan dan kemudian membaca lagi semuanya, tentu banyak hal-hal baru, terobosan-terobosan baru yang bisa kita berikan untuk bagaimana menerjemahkan tinggalan Trawulan minimal di Majapahit, minimal di Trawulan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi ini diskusi kita. Jadi iseng-iseng para arkeolog ngobrol ini ngalor ngidul mulai dari sejarah dan perbandingan dengan tempat lain. Mudah-mudahan kita bisa mengungkap misteri yang ada di Pumitir ini sehingga kita bisa membaca ulang Trawulan. Dengan mampu membaca ulang Trawulan, maka mudah-mudahan kita bisa mengidentifikasi di mana sebenarnya pusat kota Raja Majapahit pada masa lalu. Terasa itu ya. Terima kasih.